Habaib dalam operasi hitam. Media sebagai senjata utama pembentukan opini publik. Di Nabawi TV itu mereka ketika sudah tidak dapat menjawab dari kajian-kajian saya itu, kemudian mereka mengatakan ini adalah operasi hitam, the black operation. Ini adalah strategi yang dulu dipakai oleh penjajah Belanda yang pada masa itu dikenal dengan sebutan divide et impera. Tesis saya ini adalah tesis ilmiah pribadi. Saya mengkaji pribadi, waktu mengkajinya itu tidak ada suruhan dari siapapun. Segregasi sosial berdasarkan kelompok membangun dan mengentalkan sikap in group on group dalam masyarakat. Tujuan akhirnya menciptakan kelompok pendukung yang fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Dan ini semua menggunakan teknik hypnowriting. Ketika mengkaji Merdeka dari berbagai macam sumber, dari kitab-kitab nasab, kemudian dari kitab-kitab sejarah, kemudian dari berbagai macam sudut pandang, termasuk di sana ada DNA, kemudian disimpulkan bahwa Balawi ini, para habaib, bukan turun Nabi. Strategi operasi hitam ini menyebarkan banyak isu dalam waktu bersamaan menggunakan banyak platforms dan buzzer. Mereka kemudian sekarang membuat framing-framing bahwa ini operasi hitam. Mungkin operasi hitam itu lebih kita bisa arahkan kepada nasab Wali Songo. Ini ada operasi hitam nasab Wali Songo. Memang di barisan Kiai IS ini orangnya memang aneh-aneh. Pertama, yang digadang-gadang sebagai pakar nasab, yaitu Kiai IS sendiri. Orang ini tidak punya kredensi apa-apa tentang ilmu nasab, tentang ilmu sejarah, tapi kemudian mengklaim telah melakukan penelitian ilmiah tentang nasab Syahda Ba'alawi, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apa-apa. Oleh karena itu, maka saya menyayangkan statement dari Aventador yang mengatakan bahwa ini operasi hitam. Ini operasi putih. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak hitam. Kalau hitam tidak bercahaya. Ada salah satu channel Nabawi TV yang memposting satu videonya Aventador 007 ya. Bagaimana tanggapan Kiai untuk Aventador ini ya? Baik, bisa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus Aziz mengenai tentang video Aventador yang membuat sebuah video dengan judul Operasi Hitam Nasab Balawi, saya kira ini terlalu berlebihan ketika kita mengatakan bahwa sebuah kajian ilmiah masuk dalam kategori operasi hitam. Sebenarnya masalah penelitian nasab Balawi ini sangat sederhana. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Kemudian ada orang yang mempertanyakan apa benar dia sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kemudian setelah mempertanyakan, dia meneliti. Setelah meneliti, kemudian diketemukanlah sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka bukan turun Nabi. Inilah yang sedang terjadi sebenarnya, Gus Aziz. Jadi sebuah kajian ilmiah yang saya lakukan 2 tahun yang lalu tentang bahwa apakah benar Ba'alawi ini adalah sebagai keturunan Nabi. Secara hakul yakin dalam penelitian saya, kemudian saya menyimpulkan bahwa Ba'alawi ini, para habaib itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan haram bagi siapapun untuk mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena pengakuan keturunan Nabi masuk di dalam kategori al-masail ad-diniyah, yang di situ ada kaitan teologis antara pengaku dan masyarakat, terutama umat Islam. Oleh karena itu, ketika diskursus nasab ini bergulir di tengah masyarakat, dan masyarakat kemudian pula mengadakan kajian, mereka masing-masing ini Gus Aziz mengadakan kajian. Mereka tidak mentah-mentah menerima daripada hasil penelitian saya. Mereka kemudian mencari tesis saya, mereka kemudian meneliti sendiri,
kemudian memverifikasi sendiri. Setelah diverifikasi sendiri, kemudian mereka mempunyai kesimpulan yang sama. Banyak, mayoritas mungkin sekarang ini, bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian berbagai macam reaksi masyarakat mengenai terputusnya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, kemudian saya kira di situ membuat Ba'alawi, terutama Rabita Alawiyah ini kemudian dalam tanda kutip mungkin panik ya. Kemudian setelah itu di Nabawi TV itu mereka ketika sudah tidak dapat menjawab dari kajian-kajian saya itu, karena tidak dapat menjawab, kemudian mereka mengatakan ini adalah operasi hitam, the black operation. Ini black operation ini kan sebuah operasi yang dilakukan oleh negara misalnya untuk sebuah kemaslahatan, tetapi tidak mengatasnamakan negara dan tidak bisa kemudian diartikan sebagai gerakan negara, tetapi diketahui negara. Sedangkan tesis saya ini adalah tesis ilmiah pribadi. Saya mengkaji pribadi, waktu mengkajinya itu tidak ada suruhan dari siapapun. Ketika mengkaji Merdeka, dari berbagai macam sumber, dari kitab-kitab nasab, kemudian dari kitab-kitab sejarah, kemudian dari berbagai macam sudut pandang, termasuk di sana ada DNA, kemudian disimpulkan bahwa Ba'alawi ini para habaib bukan turun Nabi. Jadi tidak ada kaitan dengan instansi manapun termasuk negara atau dari sebuah kepentingan politik, kepentingan sebuah konspirasi, tidak ada. Ini adalah murni kajian saya, dan pertama itu saya letakkan itu di web pondok pesantren saya, kemudian mendapat perhatian dari masyarakat, kemudian mengalir di tengah-tengah masyarakat karena mempunyai signifikan terhadap kepentingan mereka sebagai umat Islam juga, karena apa yang kita bahas ini adalah mengenai pengakuan terhadap nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika misalnya telah dari sisi ilmu nasab mereka ini tidak terbukti sebagai turun Nabi, dari sisi sejarah tidak terbukti sebagai turun Nabi, kemudian dari sisi ilmu tes DNA tidak terbukti juga hasil haplogrup mereka adalah G, kemudian dari sisi akhlak banyak juga yang mengkaitkan itu. Lah setelah itu mereka kemudian sekarang membuat framing bahwa ini operasi hitam. Mungkin operasi hitam itu lebih kita bisa arahkan ke saji sini kepada nasab Wali Songo. Ini ada operasi hitam nasab Wali Songo dari sebuah organisasi, tetapi organisasi itu tidak bisa langsung untuk kita kaitkan karena secara tulisan mereka perintah tidak ada, tetapi bergerilya mereka mengatakan Wali Songo itu sebagai Ba'alawi, ya kan? Tetapi ketua Rabitah Alawiyahnya Ustadz Taufik Segap itu kemarin, kalau bukan dari Rabitah, katanya kan kemarin, bahwa itu jangan dipercaya. Pemba'alawian kalau bukan dari Rabitah itu jangan dipercaya. Nah ini ada operasi hitam, berarti di bawah itu diiklankan bahwa Wali Songo itu merupakan Ba'alawi, tetapi kemudian Rabitah Alawiyahnya cuci tangan bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi. Ketika ada misalnya yang mengaku turun Wali Songo, kemudian tidak pula diakui, ya kan? Ya. Nah ini jadi ada di situ lebih cocoknya operasi hitam itu kepada nasab Wali Songo. Ya, tokoh-tokoh Wali Songo banyak diba'alawikan, tetapi narasinya bahwa kalau itu bukan dari Rabitah Alawiyah, maka itu diabaikan, harus tidak dipercaya. Nah, coba kita lihat sekarang, misalnya, ini kan masih ada saudara-saudara kita juga dari mereka yang mengaku keturunan daripada Wali Songo itu,
yang masih mengakui sesuai dengan catatan mereka bahwa Wali Songo ke Ubedillah kan. Nah, Ya, betul ya. berani Banyak. tidak ke Wali Songo tuh, misalnya kepada yang kemarin jadi panitia debat di Kesultanan Banten, itu kan mereka masih mengakui, di antara mereka ada yang masih mengakui bahwa mereka nasabnya ke Ubedillah. Coba satu aja apa diberikan contoh mereka diisbat gitu oleh Rabita Alawiyah. Kalau misalnya itu apa namanya itu mereka konsisten. Kalau ini mereka konsisten bahwa Balawi itu bahwa Wali Songo itu adalah Balawi, maka mereka harus konsisten. Satu orang misalnya tuh dari panitia debat atau panitia ziarah di Banten itu kan ada yang dari saudara-saudara kita. Coba diisbat oleh Rabita Alawiyah agar itu tidak masuk dalam operasi hitam, itu the black operation gitu kan. Nah itu yang apa namanya bisa kita tanggapi daripada pernyataan Aventador 007. Kalau Saras kan 008, kalau ini 007 James Bond ya kan, bahwa tidak benar operasi hitam yang dituduhkan kepada kajian ilmiah, kajian berdasarkan kitab-kitab turas, kajian berdasarkan apa namanya para ulama-ulama di pesantren-pesantren. Ini para ulama-ulama ini perlu diketahui, dari mulai Banyuwangi sampai Banten ini sekarang sudah mereka mengkaji tentang apa namanya kajian nasab Balawi ini, dan mereka banyak yang bikin video kepada saya, dikirimkan tentang harapan mereka agar saya datang ke apa namanya itu kota-kota mereka, ke kabupaten mereka, dan bahkan banyak yang sudah membuat pernyataan bahwa mereka sudah hakul yakin bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi, seperti yang kita bisa lihat dari beberapa channel-channel YouTube yang bertebaran di media sosial, bahwa kiai-kiai sudah meyakini itu bukan hanya berdasarkan taklid kepada saya, Gus Ajis, bukan. Karena mereka itu pinter-pinter. Ya, mereka mengkaji. Mereka banyaknya awal tidak percaya. Apa namanya? Kaget lah, bukan tidak percaya, kaget. Apa iya gitu. Yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi ternyata bukan. Oleh karena itu, maka saya menyayangkan sebuah apa namanya statement dari Aventador 007 ini yang mengatakan bahwa ini operasi hitam. Ini operasi putih. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak hitam. Kalau hitam tidak bercahaya. Tapi ini bercahaya. Diawali dari cahaya. Untuk cahaya. Diterima oleh cahaya. Penelitian ilmiah ini adalah cahaya. Dari cahaya. Untuk cahaya. Diterima oleh cahaya. Demikian, Gus Ajis. Ya, terima kasih ya atas jawabannya kepada statement yang disampaikan oleh Aventador bahwa habaib dalam operasi hitam. Jadi tidak sesuai ya Kiai ya dengan apa yang ada operasi ini, operasi putih, operasi untuk apa kemuliaan semuanya, termasuk kemuliaan para habaib sendiri sebagai manusia yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Seperti kita semua harus berada pada jalan yang benar, maka mereka klan Balawi ini juga harus berada jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan Islam. Jalan Islam itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para ulama aulia. Jalan mereka adalah jalan dalil. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad untuk menjadi dalil kan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Semua harus ada dalilnya. Mana kamu, wahai Muhammad, mengaku sebagai nabi? Mana dalilnya? Ini mukjizat. Ini Al-Quran gitu. Nah sekarang ada orang mengaku sebagai turun nabi Balawi. Mana dalilnya? Nah ini kan agama ini. Ini adalah aturan atau apa namanya gaya main dari agama, itu adalah dalil itu saja. Terima kasih. Siap, ya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, Aventador itu pun juga menyampaikan bahwa dengan mengutip salah satu tulisan Kiai
di website RMINU Banten ketika membahas tentang sebuah kitab yang bernama Raudul Jali, di mana dalam statement itu mengutip tulisan Kiai di sana, jika bahwa benar Ubaidillah itu menyebutkan bahwa Ubaidillah merupakan putra dari Ahmad bin Isa, maka Kiai itu akan taslim. Itu bagaimana tanggapan Kiai mengenai statement tersebut, Kiai? Ya, memang karena saya yakin bahwa tidak ada itu kitab-kitab abad yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu yang menyatakan bahwa nasab daripada Ubaid ini ada di kitab-kitab, maka saya berani mengatakan kalau ada saya taslim. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Raudul Jali yang ditulis oleh Murtada Az-Zabidi abad ke-13 Hijriah, itu kan sebenarnya tidak ada di situ, tidak akan menjadi sebuah dalil bagi nasab Alawi, karena apa yang dikutip itu dari Ubaidillah juga hanya merupakan sebuah kutipan yang ketika diverifikasi kutipan itu tidak benar. Tidak ada Al-Ubaidillah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Tidak ada itu. Ahmad bin Isa itu nggak ada di Hadramaut itu. Ahmad bin Isa juga nggak ada di Basrah. Ahmad bin Isa itu ada di kota Madinah. Siapa orang yang mengatakan bahwa Ahmad Isa ada di Hadramaut, silahkan mana dalilnya. Nggak ada. Nggak bakal nemu dalil Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut karena memang dia tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Kalaulah ada orang yang punya dalil hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, itu pasti di atas abad 9 bisa aja. Ada abad 9, abad 10, 11, 12, 13. Ini Sayyidina Murtada Az-Zabidi ini kan abad ke-13. 1200, ya 1200-an kan itu beliau meninggal itu. Ya, itu abad ke-12 lah. Kalau misalnya atau abad ke-13 ya. Kalau misalnya Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa Al-Ubaidillah menyatakan di sana ada hijrahnya Ahmad bin Isa, lah kita tidak boleh mentah-mentah untuk menerima. Itulah metodologi dalam penelitian sejarah. Ibnu Khaldun juga dalam Al-Ibar mengatakan demikian. Kesalahan para sejarawan adalah ketika mendengar sebuah cerita, kisah, historiografi dari sebuah nakal, sebuah kutipan, maka langsung ditelan mentah-mentah. Kemudian sejarah itu kemudian setiap masa bergeser menjauhi hakikat sejarah itu sendiri. Maka di dalam metodologi ilmu sejarah itu dari zaman Ibnu Khaldun, zaman Al-Zahabi, itu bagaimana mereka itu menekankan untuk mencari benar atau tidaknya sebuah berita di masa lalu, maka harus dikonfirmasi oleh kitab yang satu masa, kitab sezaman, atau kitab yang mendekatinya. Apabila kita tidak menemukan kitab yang sezaman, maka kitab yang terdekat untuk dijadikan sebagai dalil dan pegangan. Sedangkan nasab Alawi ini yang terdekat adalah yang bisa kita terima dari semua anak-anak Ahmad bin Isa adalah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, yang di situ menyatakan dengan hasr bahwa anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada kitab yang lebih dekat dari As-Sajarah Mubarakah yang menyatakan seluruh anak-anak Ahmad bin Isa. Maka oleh karena itu As-Sajarah Mubarakah dijadikan sebuah pegangan dan patokan untuk masa-masa yang berikutnya. Apabila masa berikutnya itu kemudian ada orang yang menyatakan anak Ahmad bin Isa itu ada selain Muhammad, Ali, dan Husain, maka itu tertolak. Kecuali dia itu dibantu oleh sebuah data yang lebih tua daripada As-Sajarah Mubarakah. Kemudian lagi masalah Murtada Az-Zabidi, Gus Aziz Jazuli, ini sebenarnya sudah tidak lagi layak untuk diperdebatkan isinya. Karena apa? Karena kitabnya sudah terverifikasi di dalam penelitian doktor dari Yaman, bahwa ini dikarang bukan oleh Murtada Az-Zabidi. Ini dikarang kitab Raudul Jali ini adalah oleh Hasan Muhammad Qasim, seorang yang wafat tahun 1390.
Ya sekitar 50 tahun yang lalu itu mereka beliau wafat. Oleh karena itu ketika ini sudah terverifikasi ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari sebuah manuskrip yang tidak bisa dibuktikan, ini menandakan bahwa memang dia yang merekayasa, yang memaudhu daripada kitab Ar-Raddul Jali. Dan sebuah kesimpulan bahwa dia ini adalah orang yang memalsukan manuskrip itu dikuatkan oleh bahwa dia selain menulis tentang kitab Ar-Raddul Jali ini juga menulis kitab Az-Zainabat itu yang telah terbukti juga palsu. Ya, jadi bukan hanya satu kali kejadian insidennya, 2 kali Hasan Muhammad Qasim ini membuat manuskrip palsu. Ya, jadi Murtadho Az-Zabidi sudah tidak bisa lagi kitab Ar-Raddul Jali ini dijadikan pegangan, apalagi walaupun Murtadho Az-Zabidi ini adalah ulama besar, ya kan, juga sebagai seorang muhaddisin. Sebenarnya kita bisa meneliti, Gus Aziz, tentang Murtadho Az-Zabidi, di mana Murtadho Az-Zabidi di dalam kitabnya itu yang disebut oleh Mas Rumel itu tentang sanad-sanad hadisnya itu, di sana dia menyebutkan nama Ali bin Jadid. Nah, di dalam dia menyebut Ali bin Jadid, dia tidak menyatakan bahwa Ali bin Jadid ini saudara daripada keluarga Abdurrahman Segaf. Ya. Ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa dia tidak mengetahui atau tidak meyakini bahwa Ali bin Jadid ini juga merupakan keluarga daripada keluarga Abdurrahman As-Segaf. Ya. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam, ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib itu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah.
sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya. Orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu. Ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya itu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.